Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada saat masa Orde Lama. Ini terjadi pada rentang waktu tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dan inilah anggota kelompok kami. That notion here at night when you're home alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm a 44 to your door. Tonton video selengkapnya ya. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet Kerja. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja, yang terdiri atas 1. Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. 2. Menteri-menteri atau ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. 3. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Pada periode ini, Presiden dan para pemimpin bangsa Indonesia lainnya merasa kecewa dengan hasil pelaksanaan demokrasi liberal pada periode lalu. Karena kekecewaan tersebut, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada awalnya, ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Namun, lama-kelamaan, demokrasi ini bergeser menjadi dipimpin oleh presiden. Pelaksanaan pemerintahan. Pada masa Orde Lama ini, Irian Barat bersatu dalam negara Indonesia melalui perjanjian Trikora. Sebelumnya, dalam perjanjian KMB, Belanda tidak mau menyerahkan wilayah Irian kepada negara Indonesia. Meskipun berdasarkan UUD 1945, pelaksanaan pemerintahan pada periode demokrasi terpimpin ini banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Berikut adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Selanjutnya adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama, membubarkan DPR. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang kedua, membentuk MPR sementara. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, penetapan MPRS. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. Yang keempat, membentuk Front Nasional. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom atau nasionalis agama dan komunisme.
Dinamika yang terjadi di masa ini adalah para pemimpin MPR, DPR, BPK, dan MA diberi kedudukan sebagai menteri sehingga ditempatkan sebagai bawahan presiden. Presiden kemudian membubarkan DPR tahun 1960 dan muncul Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 sehingga presiden bisa berhak untuk mencampuri proses peradilan. Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hal tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintah daerah. Seluruh unsur masukan yang di dalamnya ada PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi bila di suatu daerah hanya ada seorang anggota PKI, maka ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD. Apabila ia menjadi anggota DPRD di satu daerah, karena merasa mempunyai posisi yang kuat dan strategis bahkan dominan, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang juga disebut G13 PKI. Peristiwa pemberontakan tersebut menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat.